warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Semua bisa halaman pertama kita baca niat taklim dan disambung dengan halaman kelima doa pembuka taklim. Baca sama-sama semua. Halaman 1 munajat. Semuanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim kita lanjutkan kajian kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pada pelajaran yang lalu kita sudah sampai pada ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-34. Jadi kali ini kita masuk ke ciri Ahlus Sunnah yang berikutnya, yaitu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar Ahlul Bait. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah keluarga Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk para istrinya. Jadi ummahatul mukminin, para istri Nabi, dan juga putri-putri Nabi, anak cucu Nabi, itu mereka semua disebut Ahlul Bait. Nah, sekarang bagaimana ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar Ahlul Bait? Yang pertama, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah apapun mazhabnya, apakah itu Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali, apakah itu Maturidi atau Asy'ari, mereka semua sepakat mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memiliki dzurriyyah. Nah, ini yang mesti kita garis bawahi, sebab saat ini ada kelompok-kelompok yang mencoba meniadakan, yaitu keturunan Nabi dengan beberapa alasan. Pertama, mereka katakan Nabi itu tidak punya anak lelaki yang tumbuh dewasa dan menghasilkan keturunan. Anak laki-laki Nabi alaihi salatu wassalam itu semuanya meninggal dunia ketika kecil. Nah, kalau Nabi alaihi salatu wassalam tidak punya anak laki-laki yang meneruskan keturunan, bagaimana bisa Nabi disebut berketurunan? Dan mereka pakai dalil. Mereka pakai dalil dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, faqala ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh mereka. Apa mereka bilang? Maka Muhammadun, Muhammad itu tidak sekali-kali aba ahadin min rijalikum, yaitu bapak daripada salah seorang laki-laki di antara kalian. Jadi mereka katakan tegas sekali Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa Nabi bukan bapak lelaki yang manapun. Oleh karenanya tidak boleh ada ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, karena keturunan Nabi dari garis lelaki tidak ada. Jadi ini yang mereka lakukan di dalam menolak keberadaan keturunan Nabi. Ada lagi yang kedua. Mereka katakan andai kata pun keturunan Fatimah Zahra disebut sebagai dzurriyyah Nabi, andai kata mereka itu keturunan Nabi, maka keturunan mereka pun sudah habis dibantai di padang Karbala. Itu menurut mereka. Selalu mereka gaung-gaungkan di mana-mana. Mereka bilang ketika terjadi pembantaian terhadap keluarga Nabi di Karbala, Sayyidina Husain mengajak seluruh putranya dan juga seluruh putra Sayyidina Hasan, yaitu keponakan Sayyidina Husain, sehingga mereka semua terbunuh. Yang oleh karenanya Nabi sejak terjadinya peristiwa Karbala putus, sudah tidak ada keturunan. Itu yang kedua yang mereka lakukan. Ada lagi dalil yang ketiga. Kata mereka, katakanlah setelah padang Karbala masih ada keturunan Hasan dan Husain. Tapi untuk zaman sekarang, kata mereka, sudah tidak ditemukan lagi jejaknya. Jadi menurut mereka, kalau sekarang ada ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, itu hanya klaim yang tidak bisa dibuktikan. Kalaupun, kata mereka, ada kitab-kitab yang menjadi rujukan untuk membuktikan kebenaran nasab mereka, itu karangan mereka sendiri. Jadi begitulah cara mereka tazkiyah, menanamkan keraguan di hati umat Islam terhadap keberadaan daripada dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menjadi materi khusus. Nanti dalam pesantren Ramadan kita ini ada satu jam khusus akan kita bahas soal pembuktian bahwa keturunan Nabi sampai hari ini masih ada. Pembuktian secara ilmiah. Jadi bukan pembuktian cuma ngaku-ngaku, ngawur-ngawuran, enggak. Pembuktian secara ilmiah. Itu akan kita bahas. Karena pembuktian ilmiah itu penting. Contoh, keturunan Nabi yang ada di Indonesia ini mereka berasal dari Yaman. Harus dibuktikan. Betul nggak mereka dari Yaman? Betul nggak datuk mereka itu orang Yaman? Kok bisa nyasar ke Indonesia? Nah kemudian yang di Yaman itu mereka berasal daripada Al-Faqih Al-Mugaddam. Nah mesti dibuktikan. Betul nggak asal mereka itu dari Faqih Mugaddam? Itu sosok Al-Imam Al-Faqih Mugaddam itu fiktif, hayalan, atau betul-betul ada? Kalau betul-betul ada, siapa yang menjadi saksi? Ulama di zamannya. Dan mereka tuntut saksi bukan dari kalangan habaib, harus saksi dari luar habaib. Nah kemudian Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Al-Ba'alawi, beliau ini adalah keturunan Al-Imam
Ahmad bin Isa. Al-Imam Ahmad bin Isa ini adalah yang melakukan hijrah dari Basra, yaitu ke Hadramut, setelah sebelumnya beliau ke Madinah dan ke Mekah terlebih dahulu. Nah, perlu dibuktikan. Ini siapa ini? Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ini betul-betul turunan Nabi atau ngaku-ngaku? Dia datang dari Basra. Kenapa tinggal di Basra? Ada apa di Basra? Siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Dan paling penting adalah siapa ulama di zamannya yang mengakui kalau Imam Ahmad bin Isa itu memang ada. Siapa ulama? Ulama yang muktabar. Nah, ini nanti harus dibuktikan secara ilmiah. Tanpa pembuktian itu, maka tuduhan-tuduhan mereka itu akan menjadi kesannya menjadi tuduhan yang kuat dan seolah-olah tuduhan itu benar. Jadi sekali lagi tidak kita bahas saat ini, itu nanti ada materi tersendiri. Insya Allah, tolong Ustaz Ja'far diingatkan atau segenap guru yang ada di sini jangan sampai materi itu nanti lewat. Nah, harus diingatkan. Materi itu sangat penting sekali untuk kita sampaikan. Nah, baik, kembali kepada ciri Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil yang begitu kuat yang nanti akan kita uraikan ada materi tersendiri, sepakat bahwa zuriyah Nabi ada, bahwa keturunan Fatimah Zahra adalah keturunan Nabi, dan mereka tidak semua terbantai di padang Karbala, dan betul sampai hari ini keturunan itu ada menyebar di seluruh pelosok dunia termasuk di Nusantara. Jadi gak ada tuh perbedaan di antara Ahlus Sunnah. Sehingga kalau ada kelompok mengatakan, keluarga Nabi gak ada, dia bukan Ahlus Sunnah. Keturunan Nabi udah habis itu di padang Karbala, dia bukan Ahlus Sunnah. Dan saya sesalkan kalimat ini keluar dari seorang guru wanita di televisi yang cukup masyhur, banyak pengikutnya. Nah, dengan entengnya dia berkatakan keturunan Nabi udah nggak ada, udah habis, semua udah terbantai di padang Karbala. Yang sekarang ini cuma ngaku-ngaku aja. Nah, ini kalau diucapkan oleh orang-orang biasa kita tidak kaget. Ini diucapkan oleh seorang tokoh, ustazah tingkat nasional dan orang tahunya dia Ahlus Sunnah. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, jadi maka itu saya perlu sebutkan di sini, Ahlus Sunnah punya ciri. Nggak bisa orang ngaku-ngaku aja saya Ahlus Sunnah. Kita lihat cirinya. Kalau dia tidak mengakui adanya zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Ini ciri. Yang kedua masih seputar Ahlul Bait. Ahlus Sunnah sepakat bahwa keturunan yang ada saat ini dari Nabi berasal dari Siti Fatimah Zahra. Tapi bukan berarti putri Nabi yang lain tidak punya anak. Putri Nabi yang lain punya anak tapi infak. Nah, keturunan mereka terputus sampai di bawah. Tapi khusus untuk Fatimah Zahra yang memiliki Al-Hasan dan Husain, keturunannya terus menyebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang berikutnya, Ahlus Sunnah semua sepakat bahwa zuriyah Nabi adalah Ahlul Bait. Semua Ahlus Sunnah mereka sepakat. Nah, sementara dari kalangan Syiah mengatakan Ahlul Bait itu cuma imam 12 ditambah dengan Nabi dan Siti Fatimah jadi 14 orang. Tapi kalau dari kalangan Ahlus Sunnah mengatakan tidak. Ahlul Bait itu bukan cuma Ashabul Kisah, itu bukan hanya Nabi, kemudian Fatimah, Ali, Al-Hasan, Al-Husain, tidak. Tapi keturunan mereka semua disebut Ahlul Bait. Ini pendapat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada mencoba membatasi Ahlul Bait itu cuma Nabi dan istrinya saja, ada membatasi cuma Nabi dan putri-putrinya saja. Mereka ingin memecah anak keturunan Nabi supaya tidak termasuk golongan Ahlul Bait. Nah, jadi itu pendapat-pendapat yang bukan berasal dari Ahlus Sunnah wal
jamaah. Yang kita perkenalkan kesepakatan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sangat memuliakan Ahlul Bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui hadis taqlid. Walaupun di kalangan Ahlus Sunnah ada dua versi hadis. Yang satu yaitu inni tariku bikum taqlid. Kata Nabi, aku meninggalkan untuk kamu semua dua peninggalan yang sangat berat. Dan satu riwayat mengatakan kitabullah wa sunnati. Riwayat yang lain mengatakan kitabullah wa itrati ahli baiti. Walaupun di kalangan Ahlus Sunnah ada dua versi riwayat, tapi Ahlus Sunnah sepakat bahwa bagaimana Nabi mengamanatkan kepada umat untuk mengikuti dan untuk memelihara, menjaga kehormatan dan kemuliaan daripada fitrahnya, itu tidak ada satupun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengingkari. Jadi Ahlus Sunnah punya prinsip bahwa yang ditinggalkan oleh Nabi ya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tapi Sunnah ini sebetulnya menjadi kesatuan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena As-Sunnah adalah penjelas isi kandungan Al-Quran. Sedangkan hadis yang satu As-Sunnah yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Tidak ada kontroversi, tidak ada pertentangan. Artinya di sini penegasan bahwa Ahlul Bait itulah yang punya tanggung jawab paling berat untuk menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi Al-Quran dan As-Sunnah satu kesatuan, itu satu peninggalan Nabi. Nah, satu lagi peninggalan Nabi adalah Ahlul Bait fitrahnya. Maka itu keturunan Nabi punya tugas lebih berat dari yang lain. Dari yang bukan keturunan Nabi. Ya, sama-sama punya tugas berat, tapi beban, kewajiban yang ada di pundak keturunan Nabi jauh lebih berat. Mereka lebih bertanggung jawab. Harus betul-betul mereka menjadi pembela Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka harus menjadi penjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak patut kalau ada seorang keturunan Nabi justru melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka harus berada di barisan paling depan, yaitu untuk membela agama yang dibawa oleh datuknya, untuk menegakkan isi kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke materi kita, Ahlus Sunnah semua sepakat, ya memang ada datang dari Nabi. Yang Nabi mengatakan bahwa aku tinggalkan kepada kalian dari umat Islam dua peninggalan yang berat. Pertama Al-Quran, termasuk As-Sunnah yang menjadi penjelasnya. Dan yang kedua adalah itrati, keturunanku ahli baiti. Jadi makanya kenapa Ahlus Sunnah mengatakan keturunan Nabi termasuk Ahlul Bait? Karena bunyi hadisnya itrati ahli baiti. Jadi ahli baiti ini menjelaskan bahwa itrah Nabi itu yaitulah Ahlul Bait Nabi. Makanya nggak ada dalam hal ini yaitu pertentangan di tengah-tengah kalangan Ahlus Sunnah soal masuknya keturunan Nabi ke dalam Ahlul Bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengakui hadis taqlid. Ini wasiat Nabi, ini amanat Nabi. Jangan coba-coba untuk merendahkan yaitu daripada Ahlul Bait Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu di dalam yaitu kitab sahihnya, Abu Bakar mengatakan ketika itu beliau sudah menjadi khalifah, Abu Bakar mengatakan kepada masyarakat yang ada ketika itu, urqubu Muhammadan fi ahli bait. Kata Sayyidina Abu Bakar, urqubu Muhammadan fi ahli bait. Artinya jagalah oleh kalian kemuliaan Nabi Muhammad, kehormatan Nabi Muhammad, kesucian daripada Nabi Muhammad dengan menjaga kemuliaan daripada keluarganya. Sayyidina Abu Bakar dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat-sangat mencintai dan memuliakan keluarga Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga kalau ada cerita-cerita miring, cerita-cerita nyinyir yang ingin memberikan kesan bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma tidak cinta kepada Ahlul Bait, memusuhi Ahlul Bait, menyakiti Ahlul Bait, itu semua khurafat, itu semua cerita-cerita bohong, itu semua cerita-cerita karangan. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma adalah orang yang paling sangat memuliakan keluarganya. Sampai-sampai Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, umurnya sudah cukup lanjut, itu datang kepada Sayyidina Ali melamar
anak bungsu daripada Siti Fatimah Zahra. Nah, jadi anak bungsu daripada Siti Fatimah Zahra. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, itu anak masih kecil, maksudnya baru gede. Sedangkan Sayyidina Umar umurnya sudah cukup lanjut." Kemudian Sayyidina Ali juga mengatakan khawatir kalau anak yang belum paham apa-apa ini, masih kecil ini, nanti kurang bisa melayani suami. Sayyidina Umar ini adalah sahabat Nabi yang begitu mulia dan dihormati. Tapi apa kata Sayyidina Umar? "Ya Ali, wallahi aku dengar bagaimana Nabi mengatakan bahwa segala hubungan denganku akan terputus nanti di hari kiamat kecuali nasabku dan hubunganku. Tidaklah aku melamar kau punya anak dari Fatimah Zahra kecuali untuk memperkuat tali hubungan antara aku dengan Rasulullah SAW." Dengan alasan yang sedemikian rupa, itu menggugah perasaan Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali menerima lamarannya, kemudian mengawinkan anak bungsu Fatimah Zahra tadi dengan Sayyidina Umar. Jadi omong kosong kalau cerita Sayyidina Umar benci kepada keluarga Nabi, memusuhi keluarga Nabi. Ini cerita-cerita khurafat, cerita-cerita khayalan. Apalagi ada cerita katanya Sayyidina Umar mendobrak rumah pintu Siti Fatimah. Siti Fatimah lagi hamil. Begitu didobrak pintu, perutnya terkena mismar, terkena paku. Nah, kemudian sampai Siti Fatimah keguguran. Nah, ini semua cerita-cerita bohong. Kemudian cerita bagaimana Sayyidina Umar membakar rumah Sayyidina Ali dan seterusnya. Saudara, andai kata cerita itu benar, maka orang yang pertama kali akan angkat pedang untuk penggal kepala Sayyidina Umar adalah Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali ini ketika itu adalah kepala pimpinan daripada Ahlul Bait. Jadi sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, Sayyidina Ali lah yang memimpin seluruh keluarga Nabi. Kalau ada orang luar coba-coba kurang ajar kepada keluarga Nabi, maka akan berhadapan dengan pedang Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu bukan seorang pengecut, seorang singa medan tempur, seorang pemberani, dan seorang yang selalu diajukan oleh Nabi untuk duel 1 lawan 1 dalam memulai perang. Orang dulu tuh kalau perang gentleman, bukan kayak orang sekarang tembak ngumpet, tembak ngumpet. Ya, kalau orang dulu enggak, perangnya hadap-hadapan, bawa pedang. Saya berharap satu saat besok perang kayak dulu lagi, sudah. Nah, jadi ini senjata-senjata pistol, amunisi, nuklir biar dimusnahkan aja semua. Nah, jadi betul-betul kelihatan mana bangsa-bangsa yang gentleman. Nah, di medan tempur dulu gentleman, nggak merusak, memporak-porandakan, yaitu orang-orang yang tidak ikut terlibat dalam peperangan. Harus sekarang lempar bom, yang mati orang kampung, yang mati orang yang nggak perang, yang mati orang yang nggak berdaya, perempuan, anak-anak. Kalau di medan tempur, gentleman, perempuan nggak ikut, anak-anak nggak ikut. Yang ikut betul-betul petempur semua, 1 lawan 1. Dimulai 1 lawan 1, setelah itu baru banyak lawan banyak. Nah, setiap ada pertempuran, dimulai 1 lawan 1, Nabi selalu mengajukan Sayyidina Ali untuk memulainya. Nah, ini untuk menunjukkan bagaimana Sayyidina Ali ini dikenal para sahabat. Seorang pemuda yang gagah, yang berani, yang piawai, yang memang jagoan untuk berkelahi. Mana mungkin Sayyidina Umar dobrak pintu rumahnya, istrinya sampai keguguran, kemudian Sayyidina Ali diam. Itu sama juga menuduh Sayyidina Ali pengecut, Sayyidina Ali bodoh, Sayyidina Ali nggak bisa jaga kehormatan keluarga, Sayyidina Ali nggak pantas untuk menjadi pimpinan daripada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Ahlus Sunnah menolak cerita-cerita semacam itu khurafat. Nah, itu bukan hanya untuk merendahkan Sayyidina Umar, tapi juga sekaligus untuk menghina Ahlul Bait. Ahlul Bait diperlakukan sedemikian rupa, bahkan menghina seluruh sahabat. Ansor, Muhajirin, lihat ada putri Nabi dianiaya sedemikian rupa oleh Umar, kemudian mereka semua diam. Ini cerita yang nggak masuk di akal. Maka itu hati-hati dengar cerita-cerita, apalagi buka-buka internet. Sekarang kan ada guru baru, namanya Syekh Google. Syekh Google ini guru baru. Nah, kita nanya apa aja dijawab sama dia. Nah, kita tinggal tulis 1 kata, dia kasih jawaban sebanyak-banyaknya. Nah, karena itu tolong hati-hati. Saya tidak katakan kita tidak boleh menggunakan teknologi canggih, bahkan harus. Teknologi mesti kita gunakan, internet mesti kita gunakan, website mesti kita gunakan, Google harus kita gunakan untuk dakwah. Tapi
Jangan menjadikan Google sebagai guru kita. Berbahaya. Tetap kita mesti punya guru yang bisa kita pegang. Insya Allah. Baik. Itu nanti ada pembahasan lain. Pada saat kita membahas soal Syiah, kita akan lebih mendalam untuk membahas soal sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui bukan hanya keturunan Nabi itu sebagai zuriyah Nabi, bukan hanya keturunan Nabi itu yaitu berasal daripada Fatimah masih ada sampai saat ini, bahkan mengakui bahwa zuriyah Nabi tersebut memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nah, di antaranya apa? Untuk menunjukkan keistimewaan mereka. Di antara untuk menunjukkan keistimewaan mereka adalah adanya sejumlah hukum dalam ajaran Islam yang dikhususkan bagi mereka. Ini sudah satu keistimewaan yang luar biasa dan keistimewaan yang tidak terpungkiri. Nah, seperti apa? Nah, seperti mereka itu punya hak dari humus daripada 1/25 yaitu pampasan perang yang umat Islam. Jadi di mana negeri Islam memiliki pampasan perang atau memiliki kas negara, 1/25-nya adalah hak daripada keluarga Nabi. Ini hukum tidak batal sampai hari kiamat. Siapa yang tidak menjalankannya maka dia berdosa. Dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum itu tetap berlaku. Tidak ada satu ayat pun yang membatalkan hukum tersebut. Kemudian yang kedua, mereka tidak boleh menerima zakat. Makan zakat tidak boleh. Jadi keluarga Nabi, keturunan Nabi tidak boleh memakan dari uang zakat. Haram. Nah, jadi ini juga satu keistimewaan mereka. Nah, kalau pertanyaannya lalu bagaimana? Kalau mereka itu miskin, melarat, terpaksa. Kalau soal darurat itu lain cerita. Itu ada kaidah tersendiri. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kita cerita sekarang bukan dalam kondisi darurat. Tapi kita cerita adalah bahwa mereka golongan umat Nabi yang berhak mendapat 1/25 daripada pampasan perang dan yaitu tidak boleh untuk memakan daripada uang zakat. Nah, kemudian tidak sampai di situ. Yaitu yang ketiga, di mana kalau kita memperhatikan firman Allah di dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang para istri Nabi, yang Allah nyatakan bahwa para istri Nabi ini jika berbuat dosa dapat 2 kali siksanya, dan jika berbuat baik dapat 2 kali ganjaran pahalanya. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga memperlakukan ketentuan tersebut bukan hanya untuk istri Nabi, tapi juga untuk seluruh keluarga Nabi. Karena al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga, karena ada dalil-dalil hadis-hadis lain yang Nabi selalu mengingatkan kepada keluarganya bahwa kalau keluarganya berbuat salah itu lebih berat dibandingkan dengan yang bukan keluarganya. Jadi ini boleh dikatakan keistimewaan, tapi ini juga boleh disebut sebagai satu beban yang berat. Kalau mereka baik, jadi keistimewaan buat mereka, yaitu mereka mendapat ganjaran 2 kali. Tapi kalau mereka jelek, ini menjadi satu musibah buat mereka, yaitu di mana mereka akan mendapat ganjaran siksa juga 2 kali. Na'udzubillah min dzalik. Intinya, Ahlul Bait keutamaannya diakui oleh seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada satupun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang yaitu menolak daripada keutamaan Ahlul Bait. Oh, kalau perempuan Ahlul Bait tidak boleh kawin dengan laki-laki di luar Ahlul Bait. Apa ini bukan pengkastaan? Nah, jawabnya saudara, tujuan daripada perkawinan itu adalah mawaddah warahmah. Nah, yang berikutnya termasuk keutamaan zuriyah Nabi bahwa nasab mereka diakui dalam kafaah, dalam pernikahan. Nah, ini perlu ada bab sendiri. Saya tidak ingin bahas pada forum ini.
di mana dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, mereka semua mengakui salah satu sektor kafaah dalam nikah yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan selain daripada agama, selain daripada akhlak adalah an-nasab. Itu Hanafi, Syafi'i, Hambali sepakat dalam soal itu. Nah, itu menjadi keutamaan daripada Ahlul Bait. Tidak boleh, yaitu perempuan-perempuan mereka sembarangan untuk menikahi laki-laki yang tidak sekufu dengan mereka dalam hal nasab. Nah, kalau pertanyaannya, apakah itu haram? Pendapat jumhur Ahlus Sunnah itu tidak haram, tapi harus memenuhi persyaratan. Kalau persyaratan tidak dipenuhi, jadi haram. Nah, jadi ada persyaratannya. Nah, nggak boleh sembarangan. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Lalu kalau ada yang nanya, apakah itu bukan pengkastaan? Oh, kalau perempuan-perempuan Ahlul Bait nggak boleh kawin dengan laki-laki di luar Ahlul Bait. Apa ini bukan pengkastaan? Nah, jawabnya saudara, tujuan daripada perkawinan itu adalah mawaddah warahmah, membuat keluarga sakinah. Itu tujuan perkawinan. Sulit dibayangkan suatu perkawinan bisa lestari, bisa langgeng, bisa penuh mawaddah, bisa penuh rahmah, bisa sakinah, manakala istri lebih tinggi kedudukannya daripada suami. Baik dari segi nasab, dari segi status sosial, dari segi pendidikan, atau dari segi kekayaan. Sulit dibayangkan kesakinahan rumah tangga itu bisa terwujud. Karena manakala si istri status sosialnya lebih tinggi daripada si suami, kedudukannya di tengah masyarakat, jabatannya, kemuliaan nasabnya, golongannya, dan seterusnya, maka ini akan menjadi penghalang untuk tampilnya suami yang mestinya menjadi pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Tapi kalau perempuannya lebih pintar, kalau perempuannya lebih kaya, perempuannya kedudukannya lebih tinggi. Nah, sekarang ada seorang anak petani kawin sama seorang perempuan ningrat, anak sultan. Katakanlah hari pertama mereka sama-sama setuju semua, mereka nikah berumah tangga. Nah, kemudian di tengah perjalanan pertikaian suami istri itu biasa terjadi. Jadi bukan tidak mungkin nanti di tengah perjalanan begitu terjadi pertikaian antara suami istri, si istri akan mengatakan, kau siapa sih? Kau kan orang miskin. Kau kan anak petani. Kau kalau udah kawin dengan aku nggak senang nggak? Bisa terjadi nggak begitu? Sangat bisa. Dia sama suami ini rendah-rendahin suami. Kau keturunan siapa? Saya keturunan sultan. Saya ningrat. Itu akan merusak rumah tangga. Dan itu akan sangat menyakitkan hati si suami. Islam tidak mau itu terjadi. Jadi kalau ada mau terjadinya perkawinan antara perempuan-perempuan dari golongan yang di tengah status masyarakat yang lebih tinggi daripada seorang laki-laki, harus betul-betul dipertimbangkan. Jadi ini bukan berlaku hanya untuk keluarga Ahlul Bait, ini berlaku untuk semua. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Termasuk yang paling utama dalam soal kafaah pernikahan adalah agama, akhlak. Seorang perempuan yang salehah, dia sholat, dia puasa, dia takwa kepada Allah, dia taat kepada Allah, perempuan baik. Tahu-tahu mau dikawinkan sama orang tuanya dengan pemuda yang bukan mabok. Anak muda sholat enggak, puasa enggak, kerjaan mabok, berjudi, perempuan, dan seterusnya. Nah, ini tidak sekufu. Walaupun orang tuanya sudah setuju, walaupun seluruh keluarganya sudah setuju, kalau si perempuan tadi ingin dikawinkan dengan laki-laki yang lebih rendah daripada dia dari segi akhlak, dari segi agama, si perempuan berhak untuk menolak, walaupun si perempuan tadi masih gadis. Padahal anak gadis itu masih tahta hakul ijbar. Ada hakul ijbar, hak pemaksaan orang tua. Kalau anak gadis, boleh orang tua dipaksa. Tapi walaupun orang tua boleh paksa anak gadis
pilihannya ada syarat. Syaratnya dipaksa dengan yang sekufu. Jadi kalau dipaksa dengan yang tidak setingkat, si perempuan punya hak untuk menolak. Dia punya hak mengatakan kepada ayahnya, ayah, saya tolak permintaan ayah untuk kawin dengan dia. Kenapa tidak sekufu? Saya mau jadi perempuan solehah, saya mau bagus, saya mau menjalankan agama. Ini calon yang ayah kasih ke saya orang bejat. Semua orang satu kampung tahu dia tukang mabuk, dia nggak pernah sholat. Dia punya hak, tidak sekufu. Nah, cuman selama ini diributkan orang soal kufu, soal nasab saja. Nah, kenapa soal nasab yang diributkan? Karena ada niat tidak baik, ingin menyerang kemuliaan ahlul bait. Jadi dasar niatnya udah nggak bagus, mau ngejelekin ahlul bait, mau nyerang ahlul bait. Jadi yang dikritisi cuma soal nasab. Padahal kafaah itu bukan soal nasab, bukan. Nasab itu nomor kesekian. Nomor yang pertama adalah ad-din. Sampai-sampai mazhab Imam Malik mengatakan la kafaah illa fid-din. Enggak ada kafaah kecuali dalam urusan akhlak. Itu pendapat daripada Imam Malik. Tapi dalam pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, kafaah selain urusan akhlak berlaku dalam urusan nasab. Bahkan dalam mazhab Hanafi ada tausi, lebih luas lagi. Dalam mazhab Hanafi sampai umur diperhitungkan. Jadi kalau lelaki yang sudah tua renta, umur hampir 100 tahun, mau kawin sama anak gadis yang 13 tahun. Ini dalam mazhab Hanafi, ini nggak sekufu. Nggak boleh, si perempuan mesti diberikan hak atau tidak. Walaupun seluruh walinya sudah setuju. Nah, karena akan mempersulitkan dia. Dia akan menghadapi seorang suami yang sudah tua renta, yang butuh pelayanan luar biasa. Nah, jadi sekali lagi, jadi ada mazhab Hanafi itu dalam soal nasab lebih luas lagi. Sampai soal umur, sampai soal as-salamah minal uyub. Yaitu soal bagaimana dirinya sehat gak. Nah, kalau si perempuannya bagus, sehat, jasmani, rohani. Nah, sementara yang lelakinya ada cacat. Itu bagi Hanafi tidak sekufu. Jadi sampai detail begitu. Bahkan dalam mazhab Hanafi, soal harta juga dijadikan sebagai kufu. Dari perempuan yang kaya raya dengan laki yang miskin melarat tidak sekufu. Nah, sedangkan dalam mazhab Syafi'i hanya 3 yang berlaku. Pertama, akhlak. Kedua, nasab. Ketiga, hirfah. Itu semacam keterampilan atau status sosial seseorang di tengah masyarakat. Nah, adapun soal umur, soal harta, soal sehat jasmani, rohani dan lain sebagainya tidak masuk kategori. Nah, tapi supaya Anda tahu, saya sengaja jelaskan ini supaya menghilangkan kesan. Jangan ada orang berpikir kafaah itu hanya soal nasab. Nggak begitu. Jadi kalau ada yang bicara kafaah cuma soal nasab, tujuan dia tuh menyerang habaib. Kenapa habaib begini? Kenapa perempuanmu nggak boleh kami kawini? Kenapa perempuanmu kami tidak boleh beristri? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tujuannya sudah tidak baik. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan, hati-hati. Ahlus sunnah wal jamaah mengakui keutamaan ahlul bait, termasuk di dalam soal perkawinan, soal zakat, begitu juga soal-soal yang lainnya. Berikutnya, seputar ahlul bait, ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa ibu dan ayah Nabi tidak kafir. Oh, ada yang protes. Tapi kata Wahabi, ibu bapak Nabi itu kafir, musyrik dan masuk neraka. Dan menurut Wahabi yang punya pendapat sedemikian rupa adalah Imam Nawawi yang notabene salah seorang imam Ahlus Sunnah. Dan yang kedua adalah Mullah Ali Qari, itu juga seorang imam besar di kalangan Ahlus Sunnah. Jawabnya, Mullah Ali Qari gak raja'an an ra'i. Dia sudah tarik, dia punya pendapat. Jadi pendapat dia yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir itu pendapat gadid, pendapat lamanya. Tapi setelah dia berhadapan dengan banyak ulama, dia menghadapi dengan berbagai macam hujah yang kuat, akhirnya beliau punya pendapat. Nah, ada Imam Nawawi di sini, kalaupun ada dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi ungkapannya mengarah
kepada hal ini sebagaimana dikatakan oleh Wahabi, tapi jangan lupa bahwa di dalam kitab Majmu' maupun kitab yang lainnya Imam Nawawi sudah buat satu kaidah, dan kaidah itu dipakai oleh para ahli hadis, di mana Imam Nawawi mengatakan kalau ada satu khobar ahad bertentangan dengan nasul Quran, maka khobar ahad tadi harus dikalahkan, harus ditakwil. Nah, jadi hadis yang mengatakan ibu bapak Nabi itu musyrik masuk neraka itu ahad, dan dia bertentangan dengan nas Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka yang tidak sampai kepadanya dakwah itu disebut ahlil fatrah. Jadi Al-Quran cerita ada ahlul fatrah, hadis cerita ada ahlul fatrah. Nah, ibu bapak Nabi termasuk ahlul fatrah. Tahu-tahu ada hadis mengatakan ibu bapak Nabi musyrik. Nah, maka hadis ini bertentangan dengan hadis lain dan bertentangan dengan Al-Quran. Maka kalau hadis ahad bertentangan dengan yang lebih kuat, itu mesti ditolak. Bahkan disebut syad. Syad itu satu hadis yang dinilai sahih tapi bertentangan dengan yang lebih sahih. Itu namanya syad, dan itu tidak boleh digunakan sebagai dalil. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau ada hadis semacam itu, maka kalaupun kita mau terima, wajib ditakwil. Jadi beliau mengatakan, yaitu mata khalafa khabar ahad nassul Quran fayajibu tarku dhahirhi. Jadi kapan saja suatu hadis ahad bertentangan dengan nas Al-Quran, maka wajib ditinggalkan makna dhahirnya. Dengan kata lain, harus ditakwilkan. Nah, jadi kalau ada Wahabi mengatakan Imam Nawawi mengatakan begini, jawab kita, Imam Nawawi sudah punya kaidah. Andai kata betul Imam Nawawi punya pendapat tersebut mesti kita tolak dengan kaidah yang ditetapkan oleh Imam Nawawi sendiri. Dan kaidah lebih kuat daripada pendapat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, sehingga dengan demikian, apa yang dikatakan oleh kalangan Wahabi tentang Imam Nawawi dan Mullah Al-Qari tidak membatalkan bahwa pengakuan terhadap ibu bapak Nabi sebagai ahlul fatrah itu merupakan ciri ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau besok Anda dengar kabar ada orang ngomong ibu Nabi kafir, bapak Nabi kafir, berarti bukan ahlus sunnah. Hati-hati, waspada. Baik, sekarang kita masuk ke ciri ahlus sunnah wal jamaah seputar sahabat. Yang pertama, seluruh ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa Muhajirin dan Ansor adalah sahabat Nabi. Tidak ada perbedaan pendapat. Muhajirin dan Ansor, bagaimanapun mereka, siapapun mereka, dengan segala perilaku mereka dan dengan segala tingkatan yang ada di antara mereka, mereka semua adalah sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, ahlus sunnah wal jamaah, saudara, ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan ahli hadis khususnya sepakat bahwa siapa yang lihat Nabi atau ketemu dengan Nabi dan beriman hingga dia mati, maka dia adalah sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ahlus sunnah sepakat. Hanya saja di kalangan ahli usul berbeda dalam syarat tambahan. Kalau soal ketemu Nabi, lihat Nabi, beriman kepada Nabi, tidak ada perbedaan. Semua ahlus sunnah sepakat. Yang ketemu Nabi, lihat Nabi, masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, dia adalah sahabat Nabi. Tidak ada perbedaan di antara ahlus sunnah. Yang mereka berbeda dalam syarat tambahan. Nah, ahli usul ada mengatakan baru disebut sahabat kalau meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, minimal satu hadis lah dia riwayatkan. Kalau dia nggak meriwayatkan sama sekali, dia belum boleh disebut sahabat. Nah, itu kalangan ulama usul. Ada lagi yang menambahkan, belum disebut sahabat kalau dia belum duduk lama sama Nabi. Kalau sekedar ketemu jalan, setelah itu nggak pernah ketemu Nabi lagi,
nggak boleh disebut sahabat. Disebut sahabat tulul mujalasah. Dia duduk sama Nabi lama, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun duduk belajar ngaji dengan Nabi, mendampingi Nabi, itu baru disebut sahabat. Nah, terus ada lagi yang nambahkan, belum disebut sahabat kalau belum pernah ikut perang bersama Nabi. Ini bahaya. Nah, jadi kalau andai kata definisi ini kita ambil, berarti semua perempuan-perempuan sahabat Nabi tidak ada yang jadi sahabat karena mereka tidak ikut perang. Nah, ada lagi yang nambahin lagi, sahabat itu usianya harus sudah balik saat ketemu Nabi. Kalau belum balik, dia bukan sahabat. Nah, ini juga ditolak oleh ulama Ahlus Sunnah. Kalau ini diterima, ya berarti Hasan Husain bukan sahabat Nabi karena ketemu Nabi saat kecil. Abdullah ibn Abbas juga bukan sahabat Nabi karena ketemu Nabi saat kecil. Nah, kemudian ada lagi yang nambahkan, belum bilang sahabat kalau dia belum mengakui Sayyidina Ali yang paling berhak menjadi khalifah setelah Nabi. Ada yang nambahkan begitu, sudah. Jadi macam-macam pendapatnya. Nah, saya abaikan itu semua. Kita tidak masuk ke dalam perbedaan para ahli usul. Tapi yang jelas ahli sunnah semua sepakat, mereka yang ketemu Nabi atau lihat Nabi, saudara, dan masuk Islam, beriman sampai dia meninggal dunia, dia tetap dalam keadaan Islam saat meninggalnya, maka dia tergolong sahabat. Baik, berikutnya, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah semua mengakui tentang keutamaan sahabat. Semua mengakui. Jadi sahabat itu punya keutamaan. Sebagaimana tadi Ahlul Bait, para Ahlus Sunnah mengakui punya keutamaan, sahabat juga Ahlus Sunnah mengakui punya keutamaan yang tidak boleh kita ingkari. Tapi pada saat yang sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sepakat bahwa sahabat tidak masuk. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita salah bersikap atau salah menyampaikan pendapat, akhirnya orang-orang Syiah menuduh Ahlus Sunnah memaksumkan para sahabat. Jadi hati-hati. Jadi cara kita membela manakala ada sahabat dihujat oleh Syiah, kita punya kewajiban membela. Tapi saat kita membela si sahabat, tolong kita harus jaga etika. Jangan terlalu emosi, terlalu semangat untuk menghantam Syiah. Akhirnya kita menjadikan sahabat sebagai orang-orang yang maksud. Ini berbahaya. Nah, ini berbahaya. Jadi seolah-olah sahabat itu nggak pernah punya salah sama sekali. Itu bukan Ahlus Sunnah. Jadi jawab dengan adil, jawab dengan insaf, jawab dengan benar. Jangan terlalu semangat menjawab. Akhirnya semua kritik, kita begitu semangat, semua kritik kita hantam. Akhirnya kita menempatkan sahabat di bukan pada tempatnya. Nah, jadi kalau Syiah memaksumkan imam 12-nya, jangan lupa itu Syiah memaksumkan imam 12-nya, dan orang-orang yang melawan Syiah terlalu over, akhirnya mereka memaksumkan para sahabat. Seolah-olah sahabat itu tidak punya salah. Jadi ada kelompok mengaku Ahlus Sunnah, mereka katakan Muawiyah tidak salah. Jadi Muawiyah itu berontak kepada Sayyidina Ali tidak salah. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kalau saking semangatnya membela Muawiyah dan hujatan kaum Syiah, akhirnya dia maksumkan Muawiyah. Seolah-olah Muawiyah udah tidak ada salahnya. Itu berat. Nggak ada Ahlus Sunnah yang mengatakan begitu. Ahlus Sunnah cinta kepada Muawiyah. Ahlus Sunnah sangat menghormati dan memuliakan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi pada saat yang sama, Ahlus Sunnah sepakat Muawiyah saat memberontak terhadap Sayyidina Ali, innahu mukhti, bahwa Muawiyah itu salah. Hanya kesalahannya tidak boleh kita jadikan sebagai komoditas kita buat menghina sahabat, nggak boleh. Jadi Ahlus Sunnah sikapnya insaf, tidak memaksumkan sahabat. Nah, tapi ini dari kalangan-kalangan tertentu yang ngaku Ahlus Sunnah, suatu semangat membela Muawiyah karena dihujat oleh kalangan Syiah, dia maksumkan Muawiyah. Nah ini benar, hati-hati. Nah, jadi
Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tidak ada sahabat yang maksum. Mulai dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebaik-baiknya sahabat, sampai sahabat yang derajatnya paling bawah sekalipun, tidak ada yang maksum. Kemudian yang berikutnya masih tentang sahabat. Sepakat Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kita harus memaklumi pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Nah, jadi makanya dalam Ahlussunnah ada kaidah, yaitu wujub sukut fi majara bainas sahabat. Wajib diam, jangan ungkit-ungkit, jangan korek-korek, yaitu tentang apa yang terjadi di antara sahabat, kecuali terpaksa kita ungkapkan untuk memberikan penafsiran yang benar. Nah, sebab kalau nanti kita tidak berikan penafsiran yang benar, bahaya juga. Saya kasih contoh. Ada pertikaian antara sahabat dengan Ahlul Bait, perselisihan pendapat. Kalau perselisihan ini ditafsirkan oleh Syiah, maka nanti tafsir Syiah terhadap sejarah akan menghujat sahabat. Sebaliknya, ada pertikaian antara sahabat dengan Ahlul Bait. Kalau tafsir sejarahnya ini diserahkan kepada kalangan, yaitu Nawasib yang benci kepada Ahlul Bait, maka dia akan tafsirkan untuk menghujat Ahlul Bait. Nah, ini yang berbahaya. Maka menafsirkan sejarah tergantung siapa yang menafsirkannya. Nah, makanya saya kasih contoh peristiwa Karbala umpamanya. Kalau ini diserahkan kepada orang Syiah untuk menafsirkannya, maka peristiwa Karbala dikait-kaitkan ke Muawiyah sampai dikait-kaitkan ke Abu Bakar Siddiq. Ini kenapa peristiwa Karbala terjadi? Karena Yazid jadi khalifah. Kenapa Yazid jadi khalifah? Karena diangkat oleh Muawiyah. Kenapa Muawiyah bisa jadi khalifah? Ini gara-gara Abu Bakar dulu khalifahnya yang pertama. Mestinya kan yang jadi khalifah pertama Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar. Akhirnya nyerempet. Nah, itu cara orang Syiah menafsirkan sejarah. Sebaliknya, ini orang-orang Syiah yang Rafidhah, yang benci kepada sahabat. Sebaliknya orang-orang Nawasib yang benci kepada Ahlul Bait. Begitu membaca peristiwa Karbala, dia hujat Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini pemberontak, keras kepala, nggak tahu diri, bodoh, korbanin keluarga, macam-macam hinaan untuk Sayyidina Husain. Nah, saya mau tanya, jadi kalau sejarah Karbala diserahkan ke Syiah, bahaya tidak? Kalau tafsir sejarah diserahkan ke Nawasib, bahaya tidak? Di situ peran Ahlussunnah. Ahlussunnah mesti masuk. Paparkan itu peristiwa, nilai dengan jujur dan adil, dan tafsirkan sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita tidak tersesat di dalam memahami sejarah. Insya Allah. Hati-hati. Jadi jangan ngorek-ngorek cerita-cerita yang terjadi di antara sahabat. Yang berikutnya, sepakat semua Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh untuk menghina para sahabat Nabi. Sahabat yang mana saja tanpa terkecuali. Haram kita menghina sahabat. Dan Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih, jelas, tegas. Beliau katakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan sekali-kali kalian menghina seorang pun dari para sahabat. Sampai Nabi mengatakan, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban. Jadi Nabi mengatakan, kalaupun di antara kalian ada yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, kata Nabi, ma'adraka mudda ahadihim wala nasibah. Tidak akan bisa menandingi atau menyamai sedekahnya para sahabat, walaupun cuma segenggam. Wala nasibah, bahkan setengah genggamnya pun tidak bisa kita tandingi. Jadi para sahabat Nabi sedekah. Di zaman Nabi segenggam makanan. Kita sedekah emas segede gunung Uhud. Maka sedekah sahabat Nabi tadi jauh lebih afdal daripada sedekah kita. Nah, lalu dengan hal apa kita menghina mereka? Nah, karena itu hati-hati, ini Ahlussunnah nggak ada perbedaan pendapat. Nah, jadi jangan sekali-kali kita hina sahabat. Kalau Anda ketemu orang yang menghina sahabat Nabi, ketahuilah bahwa yang bersangkutan bukan
Ahlus Sunnah. Sampai di sini sudah 46. Baik. Sekarang seputar konflik sahabat. Seputar konflik sahabat kita batasi. Yang disepakati oleh Ahlus Sunnah adalah bahwa Ali dalam pertikaiannya dengan Muawiyah, Ali di pihak yang benar. Bahkan dalam perang Jamal sekalipun, pertikaiannya dengan Zubair, dengan Talha, dengan Aisyah radhiyallahu taala anhum, Ali di pihak yang benar. Sedangkan lawan-lawannya di pihak yang salah. Tapi kesalahan mereka adalah kesalahan ijtihad, yang kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Sehingga kesalahan mereka tidak boleh kita jadikan dalil untuk menghujat mereka. Ini kesalahan faqih, ini kesalahan mujtahid. Kemudian yang kedua, bahwa Sayyidina Hasan saat berhadapan dengan Muawiyah, juga Sayyidina Hasan di pihak yang benar. Karena setelah Sayyidina Ali wafat, umat mengangkat Sayyidina Hasan sebagai khalifah. Pada awalnya masih terjadi pertikaian, Sayyidina Hasan mencoba mencari solusi untuk menghadapi Muawiyah. Dan saat itu Sayyidina Hasan posisinya tetap pada posisi yang benar. Ahlus Sunnah sepakat. Bahkan Ahlus Sunnah sepakat justru Sayyidina Hasanlah yang tampil sebagai pendamai. Bagaimana tidak? Setelah Sayyidina Hasan mempelajari, mengkaji, mencermati, meneliti, akhirnya beliau turun. Beliau serahkan jabatan kekhilafahannya kepada Muawiyah. Untuk apa? Untuk mencegah atau menyetop pertumpahan darah antar kaum muslimin. Alhamdulillahirabbil. Yang ketiga, adapun soal Sayyidina Husain melawan Yazid, Ahlus Sunnah sepakat Husain berada di pihak yang benar, Yazid berada di pihak yang salah. Kenapa perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Utsman tidak dibesar-besarkan? Kenapa perbedaan pendapat antara Ali dan Abdullah ibn Abbas tidak dibesar-besarkan? Kenapa giliran perbedaan pendapat antara Ali dan Abu Bakar dibesar-besarkan? Antara Fatimah dengan Abu Bakar dibesar-besarkan. Berarti fisik. Berarti di sana ada sesuatu tuh. Kemudian yang berikutnya, Ibnu Zubair yang dibunuh oleh Marwan. Marwan sahabat juga yang dibunuh Zubair, dilepaskan tombaknya. Nah, jadi di sini Zubair berada di pihak yang benar. Kenapa? Karena Zubair meletakkan pedang, nggak mau berontak kepada Sayyidina Ali. Setelah dia menyadari kesalahannya, dia meletakkan pedang, dia mau damai. Tetapi justru ketika itu dia dibunuh, yaitu oleh Marwan. Ahlus Sunnah sepakat Zubair di pihak yang benar, Marwan di pihak yang salah. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sepakat bahwa lambatnya Sayyidina Ali memberikan baiat kepada Abu Bakar Siddiq adalah soal ijtihad. Soal ijtihad. Nah, kalau udah bicara soal ijtihad, kita nggak usah ikut campur. Sayyidina Ali punya hak ijtihad, Sayyidina Abu Bakar punya hak ijtihad, Sayyidina Umar punya hak ijtihad, dan kullu mujtahid yusib wa mukhti. Bisa benar, bisa salah. Jadi nggak usah diperpanjang lagi. Tapi nanti kita akan ada pelajaran khusus soal khilafah. Yang berikutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa perselisihan yang terjadi antara Siti Fatimah dengan Sayyidina Abu Bakar dalam soal tanah padat murni merupakan soal fikih. Itu merupakan soal fikih. Nah, kalau lihat Imam Abu Hanifah beda pendapat dengan Imam Malik, Imam Malik beda pendapat dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i beda pendapat dengan Imam Ahmad dalam soal fikih. Saya tanya, biasa tidak? Biasa. Nah, sahabat-sahabat juga banyak berbeda di antara mereka. Abu Bakar berbeda dengan Umar, Umar berbeda dengan Utsman, Utsman berbeda pendapat dengan Ali, Ali berbeda pendapat dengan Muawiyah, Abu Bakar berbeda pendapat dengan Fatimah. Wajar tidak? Wajar. Tapi yang lucunya kadang-kadang perselisihan ini dieksplorasi dan dieksploitasi, dibesar-besarkan. Pertikaian yang terjadi antara Siti Fatimah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar tidak dibesar-besarkan? Kenapa perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Utsman tidak dibesar-besarkan? Kenapa perbedaan pendapat antara Ali dan Abdullah ibn Abbas tidak dibesar-besarkan? Kenapa giliran perbedaan pendapat antara Ali dan Abu Bakar dibesar-besarkan?
antara Fatimah dengan Abu Bakar dibesar-besarkan. Berarti fisik. Berarti di sana ada sesuatu tuh. Ada sesuatu tuh. Ada sesuatu tujuan. Imam untuk menghujat sahabat, imam sebaliknya untuk menghujat Ahlul Bait. Nah, karena itu jangan kita hanyut di dalam hal-hal yang sedemikian rupa. Baik, sampai di sini kita sudah dapat 52 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk ciri yang berikutnya seputar Imam Mahdi. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Imam Mahdi pasti akan datang. Karena hadisnya kuat, sahih. Bahkan soal Mahdi ini mutawatir, tidak ada keraguan. Di tengah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Imam Mahdi akan datang untuk memimpin dunia dengan penuh keadilan. Yang berikutnya Ahlus Sunnah juga sepakat bahwa Imam Mahdi dari zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara, di sini ada hujah lagi. Kalau ada orang bilang turunan Nabi udah nggak ada, turunan Nabi udah habis semua di padang Karbala, Nabi nggak punya keturunan. Nah, sementara Nabi mengatakan Imam Mahdi itu dari keturunanku. Jadi kalau Nabi nggak punya keturunan, nanti Imam Mahdi datangnya dari mana? Ini kan menjadi sebetulnya menjadi hujatan alaihim yang mengatakan zuriyah Nabi tidak ada. Kalau zuriyah Nabi sekarang ini tidak ada, pertanyaannya Imam Mahdi datang dari mana? Sedangkan Nabi mengatakan Imam Mahdi itu dari keturunan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, dengan adanya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Imam Mahdi turunan Nabi, berarti turunan Nabi itu akan tetap ada sampai Imam Mahdi datang. Tidak akan inqilab, tidak akan punah sampai Imam Mahdi datang. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, Ahlus Sunnah juga sepakat bahwa nama Imam Mahdi adalah Muhammad. Nama Imam Mahdi adalah Muhammad. Tidak ada perbedaan di antara Ahlus Sunnah. Nah, jadi kalau sekarang kan lucu, ada orang-orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Bahkan sampai Lia Eden ngaku Imam Mahdi pada awalnya. Nah, jadi ini udah ngawur-ngawuran. Nah, jadi sekali lagi Imam Mahdi itu punya ciri dari namanya, ciri dari nasabnya, ciri dari keturunannya, ciri dari akhlaknya. Nah, kemudian yang berikutnya Ahlus Sunnah juga sepakat bahwa Imam Mahdi akan pimpin dunia. Imam Mahdi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Nabi kepada umatnya, bahwa dari keturunannya akan tampil orang pemimpin yang adil yang akan memimpin dunia. Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan dalam hal ini. Dan Ahlus Sunnah juga sepakat Imam Mahdi memimpin dengan adil. Jadi kalau nanti ada orang yang ngaku Imam Mahdi mimpinnya nggak adil, berarti bukan Imam Mahdi. Sudah nggak adil ngaku Imam Mahdi, dari mana datangnya? Imam Mahdi itu adil, bil akhlak al-karimah. Kemudian yang berikutnya masih soal Imam Mahdi, bahwa sepakat Ahlus Sunnah di tangan Imam Mahdi, khilafah akan tegak, syariat akan dilaksanakan. Nah, makanya kalau kita belajar ilmu waris, ada ungkapan mutaakhirin dari kalangan mazhab Syafi'i yang cukup menarik. Waktu bicara tentang Baitul Mal, karena Baitul Mal itu salah satu wadah untuk menempatkan harta waris yang tidak ada pewarisnya. Nah, kemudian para ulama bicara, kalau ada harta waris milik seseorang yang tidak punya pewaris, harus diserahkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal yang bagaimana? Nah, mereka sepakat Baitul Mal yang syar'i, yang dikelola secara syariat. Nah, terus para ulama mutaakhirin dari mazhab Syafi'i mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa Baitul Mal al-muntazam syai'un mau'us. Jadi kata mereka bahwa di zaman hadir, di zaman kita sekarang ini, zaman para ulama ratusan tahun yang lalu, mereka bilang
di zaman kita sekarang ini untuk mendapatkan baitul mal yang dikelola secara syariat, syai'un mengkus, sesuatu yang sudah putus dari harapan, udah nggak bakal ketemu di mana-mana. Nah, maka itu dalam mazhab Syafi'i, harta waris yang tidak ada pewarisnya tadi atau sisa-sisa harta waris yang mestinya diberikan kepada baitul mal itu dikembalikan kepada pewaris yang ada atau diberikan untuk maslahat kaum muslimin. Jadi dengan mengabaikan baitul mal karena dianggap syai'un mauqus, sesuatu yang sudah tidak ada harapan. Sampai kapan kata mereka? Hatta nuzuli Isa, sampai turunnya Nabi Isa. Berarti sampai tegaknya kekhilafahan Imam Mahdi. Nah, ya saya tidak katakan ini hanya pendapat ulama, ini bukan hadis, ini bukan ayat, tapi para ulama mutaakhirin sampai begitu. Mereka begitu melihat keadaan, udah nggak mungkin benar. Ketemu baitul mal al-muntadhar di zaman kita udah nggak mungkin. Udah campur aduk itu baitul mal, pengaturannya dengan pengaturan yang tidak syar'i. Nah, sehingga mereka bilang harta waris yang tidak ada pewaris jangan diberikan ke baitul mal. Jangan nanti bercampur dengan harta yang nggak jelas. Langsung aja udah berikan untuk maslahat kaum mukminin. Nah, itu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam urusan waris pun itu diceritakan. Nah, jadi memang Ahlus Sunnah sepakat Imam Mahdi nanti akan tegakkan khilafah dan akan laksanakan syariat sesuai ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Sampai di sini kita sudah separuh jalan. Tinggal separuh lagi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 101 ciri. Nah, di sini kita muat ada 106 ciri. Kita sudah sampai 58. Nah, kita sudah lebih dari separuh. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan dan harus kita tuntaskan besok. Besok mesti tuntas. Karena kita mesti masuk ke materi yang lain. Jadi ini akan kita tuntaskan insya Allah besok pagi. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan silakan. Yang sudah kita bahas, jangan ditanya yang belum dibahas. Silakan, sebentar. Coba. Ya, coba dibagi ini. Silakan diambil. Nah, pejabat ini taruh di masalah tadi Habib tentang baitul mal yang katanya diadakan sampai hari ini. Sekarang bagaimana dengan organisasi-organisasi yang mendirikan suatu yayasan atau baitul mal untuk penyaluran seperti itu? Mungkin itu aja. Bagus, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat fokus. Baitul mal adalah kas negara yang dikelola oleh negara, yang digunakan untuk maslahat umat. Itu yang disebut baitul mal. Adapun baitul mal yang kecil-kecil ini yang didirikan oleh organisasi-organisasi itu cuma penamaannya saja baitul mal. Artinya mencoba lah baitul mal dalam negara belum mampu, ya belajar latihan baitul mal dari tengah masyarakat. Boleh-boleh saja, tapi itu bukan baitul mal dalam makna yang hakiki. Baitul mal dalam makna yang syar'i, mustalahi dalam fikih Islam adalah kas negara yang dikelola oleh negara sesuai dengan aturan syariat Islam. Itu disebut baitul mal. Nah, dulu di zaman Khulafaur Rasyidin, dari zaman Nabi baitul mal ada. Zaman Khulafaur Rasyidin baitul mal ada dan betul-betul digunakan untuk maslahat umat. Saya rasa jelas. Baik, jadi baitul mal yang kecil-kecil ini baitul mal pelatihan. Gak apa-apa, boleh untuk menyongsong datangnya Imam Mahdi. Jadi nanti kalau bikin baitul mal udah gak kaget lagi. Silakan, ada pertanyaan lagi? Tafadhol. Mana ininya? Coba dioper aja. Gak apa-apa, duduk dioper. Nah. Silakan. Dinyalakan. Begini dulu, jadi kemarin pas saat yang lagi dipanggil
ada suatu pernikahan antara Syarifah sama Gak Syarifah, dan modelnya orang ini pembawa acara ini pakai dalil yang tadi Sayyidina Umar. Dia bilang dalam sambutan itu, alhamdulillah hari ini si pengantin pria telah menjalankan sunnah Nabi dengan menikah, dan kedua dengan dapat menyambung darahnya dia dengan menikahi Syarifah. Ya, bisa maksudnya tabaruk seperti itu. Bagaimana maksudnya tahu ya daripada hadis dari Sayyidina Umar itu? Nah, bagus. Satu pertanyaan yang sangat bagus dan fokus. Jadi salah penempatan dalil. Peristiwa yang terjadi terhadap dengan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan salah satu putri daripada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha bukan untuk dijadikan dalil penghilangan kafaah. Itu namanya terbalik di dalam menggunakan dalil. Dalil itu justru menjadi dalil ahlus sunnah, bahwa perkawinan antara Syarifah dengan yang bukan ahlul bait, itu tidak sekufur. Kalau perkawinan itu mau terjadi, maka harus memenuhi persyaratan. Dalam mazhab Syafi'i, syaratnya harus persetujuan seluruh wali, sairul awliya, seluruh wali daripada si perempuan tadi. Cukup dengan persetujuan bapaknya, dengan persetujuan anaknya, tidak cukup. Harus rujuk paman-pamannya, wujud-wujudnya, saudara-saudara wujudnya, kemudian keponakan-keponakannya, apalagi saudara-saudara dia. Jadi itu namanya hakun musyawarah. Itu hak berserikat. Itu dalam soal kafaah. Nah, jadi dalam peristiwa perkawinan Sayyidina Umar dengan Putri Fatimah Zahra, semua wali setuju. Nggak ada satu Bani Hasyim yang menolak. Berarti mereka dapat itu itu perkawinan menjadi sah karena semua wali sepakat. Nah, tapi kalau wali-wali yang ada yang tidak sepakat, nggak boleh. Nah, justru itu menjadi hujjatun li ahli sunnah wal jamaah, khususnya mazhab Syafi'i, yaitu perlunya izin atau ridha sairil awliya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i mesti semua wali. Nah, walaupun kalau dalam mazhab Abu Hanifah enggak disyaratkan semua wali. Dia hanya
Bani Umayyah. Dan saat itu kan Hajjaj ini kan penguasa mereka. Hajjaj ini kan al-bojone mereka. Hajjaj ini kan panglima perangnya mereka. Yang bisa menghentikan Hajjaj hanya Bani Umayyah. Bani Hashim gak bisa menghentikan Hajjaj ketika itu. Karena Bani Hashim tertindas. Tapi luar biasa. Bani Umayyah itu di stop, tidak boleh Hajjaj mengawini perempuan Hashimiyah. Jadi kita rasa persoalan ini jelas. Kadang-kadang ada situasi, kondisi di suatu masyarakat